Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani. Saya mahasiswa dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi pendidikan komputer kelas A6. Dalam video ini saya akan membahas tentang prototipe dari aplikasi arisan yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Berikut penjelasan aplikasi arisan barang menggunakan ragam dialog. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan pengertian dari ragam dialog. Ragam dialog memungkinkan komunikasi yang efektif untuk memastikan aplikasi yang digunakan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke penjelasan ragam dialog bagian sifat-sifat dari aplikasi arisan barang, saya akan menjelaskan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di aplikasi arisan barang ini. Di menu login ini terdapat dua cara untuk kita masuk ke dalam aplikasinya. Cara yang pertama dengan cara login dengan nomor atau email, setelah itu password, klik daftar, maka dia akan langsung ke menu beranda utama atau menu utamanya. Setelah itu, cara yang kedua, kita tekan sign up. Di sign up ini kita diminta untuk mengisi nomor atau email, di bawahnya password, dan di bawahnya lagi confirm password. Setelah itu, klik menu daftar. Setelah mengklik menu daftar, maka kita di sini diperlihatkan di beranda utamanya. Di beranda utama, di bagian atas terdapat 3 garis vertikal. Ketika kita mengkliknya, maka kita akan berada di bagian pengaturan. Di bagian pengaturan ini tersimpan data diri kita, dan di bawahnya ada tentang aplikasi. Ketika kita mengklik tentang aplikasi, maka yang muncul adalah aplikasi ini khusus untuk apa dan tujuan dari aplikasi ini apa. Dijelaskan di menu tentang aplikasi. Setelah itu, di sini ada menu kritik dan saran. Di menu kritik dan saran, saya meminta untuk pengguna ketika sudah menggunakan aplikasi ini untuk memberikan saran dan kritik. Karena itu berguna untuk saya untuk pengembangan aplikasi menjadi lebih baik ke depannya. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang menu grup arisan. Setelah kita mengklik menu grup arisan, maka kita diperlihatkan di halaman menu grup arisannya. Di sini tidak terdapat nama grup arisannya karena kita belum menambahkannya. Cara menambahkannya dengan cara mengklik icon yang ada gambar manusianya. Setelah diklik, maka kita langsung menuju halaman untuk mengisi data diri kita untuk membuat grupnya. Di sini di cara membuat grupnya kita disuruh mengisi nama grup, nama barang, jadwal arisan, dan jumlah arisannya. Setelah kita mengisi semuanya, maka kita akan mengklik menu submit atau tanda centang. Setelah itu, kita akan mengklik menu grupnya. Setelah mengklik menu grup tadi, di grup ini belum memiliki anggota sama sekali. Ketika kita ingin menambahkan anggotanya, maka kita akan mengklik icon yang ada gambar orangnya. Setelah mengklik, maka kita di sini disuruh mengisi data, yaitu nama anggota dan nomor HP. Setelah kita mengisi data-data ini, maka kita wajib harus menekan tanda centang atau submit. Setelah kita mengisi tanda centangnya atau mengklik tanda centangnya, maka nama anggota sudah terdapat di menu. Ketika ingin menambahkan anggota lagi,
tadi, maka kita menekan menu icon, tanda tambah atau icon orang. Setelah itu, kita masuk ke dalam menu yang tadi, kita disuruh mengisi nama anggota atau nomor HP. Setelah itu, kita mengklik tanda centang. Di sini masuk lagi ke menu dalam grupnya. Di sini nama anggotanya telah 2. Ketika kita ingin menambahkan lagi, maka kita tekan icon orangnya. Maka di sini diperlihatkan nama anggota dan nomor WA. Setelah kita mengisi ini, maka kita mengklik tanda centang. Itulah menu dari grup arisan. Sekarang saya akan menjelaskan menu dari metode pembayarannya. Di sini, metode pembayaran di aplikasi arisan ini terdapat 2 metode, yaitu yang pertama melalui Dana, yang kedua cash. Ketika kita melalui Dana, maka kita akan mengklik tanda centangnya di sini, maka kita akan diperlihatkan beranda di mana tata cara dalam mengisi pembayaran melalui Dana. Di sini kita diminta untuk mengisi nomor Dana kita atau nomor HP. Setelah itu kita klik, maka dia akan kembali ke menu metode pembayaran. Ketika kita mengklik menu cash, maka dia akan langsung masuk ke dalam beranda utama. Itu penjelasan dari metode pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang menu terakhir dari aplikasi ini, yaitu kocok arisan. Di menu kocok arisan ini kita terdapat lingkaran di situ. Di situ kita akan mengocok nanti arisannya. Sebelum itu kita pilih grupnya, mau grup yang mana, kita klik tanda di samping pilih grup itu, di bawah ada tanda itu, kita klik. Setelah kita klik, maka dia akan masuk ke dalam menu nama anggota. Setelah itu kita klik lagi, maka habis itu baru kita tekan tanda putar atau kita menekan lingkarannya. Bisa kita menekannya bisa lewat tanda tulis putar di sini, atau menu lingkarannya kita tekan, maka dia akan berputar. Setelah itu, baiklah, menu-menu yang ada di arisan barang telah selesai saya jelaskan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sifat dari ragam dialog untuk aplikasi arisan barang. Di sini di menu inisiatif terdapat 2 penjelasan. Yang pertama yaitu inisiatif dari komputer dan inisiatif dari pengguna. Inisiatif dari komputer ini untuk aplikasi arisan barang, yaitu membantu memberikan arahan dan pengingat otomatis untuk memudahkan pengguna. Sementara itu, inisiatif dari pengguna memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan spesifik sesuai kebutuhan dengan respon langsung dari sistem untuk mendukung aktivitas tersebut. Dan juga, aplikasi arisan barang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk memulai kegiatan arisan tanpa harus bertatap muka atau bertemu langsung. Di sifat ragam dialog yang kedua yaitu keluasan. Di sini, aplikasi arisan barang dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan oleh pengguna, seperti bisa memilih barang yang ingin kita arisankan, mengatur jumlah peserta, dan atau metode pembayaran. Pengguna dapat mengatur tampilan atau fitur sesuai preferensi mereka. Di sifat ragam dialog yang ketiga yaitu kompleksitas. Di arisan barang, meskipun melibatkan banyak proses seperti pengolahan peserta, pembayaran, dan penjadwalan, aplikasi tetap menjaga agar penggunaannya mudah dipahami oleh semua kalangan. Contohnya, pembuatan aplikasi arisan barang memerlukan desain antarmuka yang sederhana untuk pengguna.
akan memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasinya. Selanjutnya, sifat ragam dialog yang keempat, yaitu kekuatan. Aplikasi arisan barang memberikan keamanan dan kepercayaan serta sistem verifikasi peserta serta fitur pelindungan data pribadi. Seperti proses undian barang dilakukan secara otomatis dan akurat. Selanjutnya, sifat ragam dialog yang kelima, yaitu beban informasi. Penyajian informasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Informasi yang disajikan kepada pengguna dirancang ringan dan terorganisasi. Contohnya, informasi dalam aplikasi disajikan secara ringkas dan jelas, sehingga pengguna tidak merasa terbebani saat mengakses detail arisan seperti daftar peserta, jadwal, dan status pembayaran. Sifat ragam dialog yang keenam, yaitu konsistensi. Aplikasi memastikan konsistensi dalam kata letak, perintah, dan ikon, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami antarmuka. Misalnya, ikon atau menu metode pembayaran yang sering digunakan selalu berada di tempat yang sama dan responsif terhadap perintah yang diberikan. Terus, sifat ragam dialog yang ketujuh, yaitu umpan balik. Di aplikasi arisan barang, terdapat fitur untuk memberikan kritikan dan saran secara langsung, baik oleh pengelola arisan maupun antar anggota untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Di menu observabilitas, aplikasi arisan barang menampilkan fungsi dan hasilnya secara sederhana bagi pengguna. Terus yang kedelapan, yaitu observabilitas. Aplikasi arisan barang menampilkan fungsi dan hasil yang sangat sederhana bagi pengguna. Misalnya, daftar nama peserta dan status pembayaran ditampil dalam antarmuka yang mudah dipahami. Terus, sifat ragam dialog yang ke-9, yaitu kontrolabilitas. Di aplikasi arisan barang, pengguna memiliki kendali penuh atas keikutsertaan mereka, termasuk mengatur jadwal, melacak kontribusi, atau keluar dari arisan dengan aturan yang sudah disepakati di dalam aplikasinya. Terus di sifat ragam dialog yang ke-10, yaitu efisiensi. Di menu ini terdapat di aplikasi arisan barang dapat mempercepat proses pengelolaan arisan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencatat pembayaran secara manual, menghitung urutan penarikan, atau mengingatkan peserta, sehingga arisan dapat berjalan dengan lancar. Sifat ragam dialog yang ke-11 atau yang terakhir, yaitu sistem membagi tugas sesuai peran. Manusia berfungsi untuk membuat keputusan sosial seperti menentukan peserta dan aturan, sedangkan komputer menentukan, memastikan pengelolaan data, penjadwalan dan perhitungan berjalan otomatis dan akurat. Kesimpulan yang dapat diambil dari semua sifat ragam dialog dari aplikasi arisan barang ini, yaitu ragam dialog berperan penting dalam memastikan aplikasi arisan barang dapat digunakan dengan mudah, responsif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Penggunaan elemen-elemen dialog seperti form input, menu pilihan, dan notifikasi memberikan pengalaman pengguna yang ramah atau user-friendly seperti tujuan utama dari ragam dialog. Aplikasi yang dirancang dengan baik tidak hanya memperhatikan fungsionalitas, tetapi juga interaksi yang nyaman bagi penggunanya. Sekian dari saya berharap penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.